Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Royguna dengan nomor induk mahasiswa 2020538189 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya ingin menjelaskan analisa data kuantitatif dari mata kuliah metodologi penelitian. Ini bagian yang pertama. Pengumpulan Data merupakan kumpulan dari nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Nah, berikut adalah jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama yaitu data primer. Adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak bersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Nah, biasanya peneliti dalam data primer ini lebih sering langsung datang ke orang yang tahu tentang data atau data yang akan kita cari sebagai penelitian. Terus yang kedua ada data sekunder, adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah, karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data, yaitu yang pertama adalah data internal. Adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Terus yang kedua ada data eksternal, adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Seperti data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Terus yang kedua ada data kualitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama yaitu data diskrit. Adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada data kontinu. Merupakan data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh data kontinu. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama yaitu data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya adalah laporan keuangan per 31 Desember 2006.
data pelanggan PT PLN bulan April 2006 dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah data time series atau berkala. Merupakan data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh date time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal. Yang kedua, lingkungannya alami. Yang ketiga, analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kurang terkendali atau lack of control. Terus yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Terus yang terakhir, ukuran sampelnya kecil. Nah, ini tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah kadang kala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data bisa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara. Biasanya digunakan oleh seorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dengan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya. Dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah antara lain tabel satu arah atau one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah atau three way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik antara lain yaitu grafik garis atau line chart, bar chart atau grafik batang, terus grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Tabulasi data. Nah, gambar berikut merupakan alur analisis data. Bisa dilihat dan silakan dibaca. Selanjutnya ini yang pertama ada grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok, sehingga histogram disebut dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel independen berupa distribusi frekuensi. Nah, bisa dilihat pada slide berikut ada contoh gambar histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Terus selanjutnya ada grafik poligon. Ini dilakukan dengan cara menghubungkan titik tengah tiap kelas interval yang sesuai frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi 0 sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X, kemudian dengan menggabungkan titik tengah tiap kelas
sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada frekuensi 0 pada suatu interval lebih besar dari pada saat ini bisa kita lihat merupakan contoh gambar dari grafik poligon frekuensi untuk menilai ujian statistik. Grafik batang dan ogive digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan mean, median maupun mode atau modus yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pada slide kali ini ada contoh yaitu grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Mean ini merupakan nilai tengah. Rumusnya yaitu X sama dengan jumlah sampel, semua sampel terus dibagi jumlahnya. Contohnya ya ada data dari suatu kelas yaitu 2, 8, 3, 4, 1. Nah, data ini kita tambahkan semua lalu dibagi dari, karena ini datanya ada 5 berarti dibagi 5 sehingga didapatkan yaitu 3,6. Terus median merupakan titik tengah dari sebuah frekuensi distribusi. Ya kita langsung ke contohnya saja. Ada satu data yaitu 2, 8, 3, 4, 1, 8. Nah, bagaimana sih cara mengetahui nilai tengahnya? Yaitu yang pertama kita harus mengurutkan data ini semuanya. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nah, 6 kelas terus berarti ada di tengah-tengah. Berarti ini harus dilakukan lagi. Karena nilai tengahnya yaitu ada di antara 3 dan 4. Nah, untuk menghitungnya yaitu kita tambahkan saja data 3 tambah 4 ini terus dibagi 2 dan hasilnya 3,5. Terus modus atau mode adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh aja. Yang pertama yaitu ada data 5, 15, 15, 15, terus 1, 5, 15, 8, dan 25. Nah, mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Nah, kenapa 15? Karena 15 merupakan data yang sering muncul dari contoh data yang kita sebutkan tadi. Ini distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Distribusi terus ada mean, median, mode. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecondongan atau skewed, baik distribusi yang condong negatif atau negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif atau positively skewed. Bentuk distribusi normal atau symmetric distribution, distribusi kecondongan atau skewness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal atau simetris, maka posisi mean sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan atau distribution skewed right, maka median berada di antara mode dan mean. Dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri atau distribution skewed left, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Ini adalah gambar berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Terus berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kualitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel grafik. Ya ini dibagi dua, yaitu data kualitatif, kuantitatif.
Kalau kualitatif untuk di tabelnya, terus distribusi frekuensi, distribusi relatif, persen distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan silakan lebih jelasnya silahkan dibaca sendiri. Nah, cukup sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.